Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live session Instagram dari Aldo Class. Dan mohon maaf atas keterlambatan live 30 menit daripada perencanaan awal karena ada kesalahan teknis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Khairul Amri, SPD GR MPD. Dan hari ini kita akan membahas mengenai how to study mathematics effectively. Jadi teman-teman sekalian mungkin di sekolah ada yang merasa bahwa matematika itu terasa sulit ataupun pelajaran yang salah satunya ditakuti. Tapi kita akan bahas hari ini gimana sih supaya kita tuh tidak takut lagi dengan matematika dan kita bisa belajar dengan efektif. Dan kita sambut inilah dia Khairul Amri. Halo Mas. Halo, Assalamualaikum Bang Widodo. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Oke, gimana ya. kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Abang sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Cuman memang beberapa hari ini cuaca sedikit mengalami perubahan, jadi sedikit Ya, sama. berpengaruh terhadap tubuh. Ya, sebagian ada Ya, yang flu atau sebagian juga ada yang uh, harus menyesuaikan dengan cuaca. Oke, Mas, apa nih kesibukan saat ini? oh, kesibukannya ya masih di seputar dunia pendidikan yang Bang Dodo masih di sekolahan juga, masih kadang ngebimbing teman-teman juga ya yang lagi nyelesain tugas akhirnya begitu. Masih di Hmm. seputar itu. Wah, Ya. sibuk banget ya. Selain mengajar di sekolah juga eh, membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas akhir atau bisa dikenal dengan skripsi ya atau tesis ya. Nah, em, di awal dari perbincangan kita hari ini kita akan bahas tentang matematika. Nah, Mas Khairul, yang pertama kali ingin saya tanyakan adalah terkait tentang keputusan Mas Irul mengambil matematika sebagai jurusan yang ditekuni. Apa nih Mas, awal mulanya memilih matematika? Baik. Kalau dulu itu waktu SMP ya, Bang Dodo. Jadi waktu SMP itu saya mulai tertarik dengan matematika. Jadi ketertarikan saya itu timbul itu sebenarnya dari seorang guru saya yang beliau memberikan pembelajaran cara mengajarnya yang membuat saya tertarik begitu. Nah, dari sana kemudian saya ikutin seperti apa sih uh, jadi seorang apa ya guru matematika gitu. Jadi waktu saya di SMP dulu saya mempunyai keinginan untuk saya ingin jadi seperti ibu ini gitu. Jadi kayak luar biasa sekali menjadi seorang guru matematika. Terus kemudian kalau dari dulu memang saya kurang suka menghafal ya, ya Bang Dodo ya. Jadi dengan anggapan kalau di matematika yang penting kita tahu kuncinya, konsepnya, jadi apapun soalnya insya Allah bisa dikerjakan. Gitu. Kalau waktu SMP dulu tuh saya untuk menghafal itu bagaimana ya kurang suka aja gitu. Jadi kayaknya matematika nih yang cocok gitu dan ketemu lagi dengan guru yang asik gitu ya, yang membuat nyaman dan menginspirasi. Jadi awalnya dari sana Bang Dodo. Oke, jadi memang Mas Khairul Amri menyukai matematika karena terinspirasi dari gurunya yang memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan matematika. Kemudian juga dari kebiasaan ataupun kemampuan pribadi yang tidak menyukai menghafal. Nah, biasanya ini memang kalau anak-anak eksak itu mengalami kesulitan untuk menghafal, jadi lebih memilih untuk pelajaran-pelajaran yang terkait memahami konsep, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Nah, by the way, selama belajar matematika, yang paling sulit ditemukan ya kesulitan yang pernah ditemukan saat belajar matematika untuk Mas Irul sendiri apa nih? Uh, yang jelas selama saya belajar matematika yang Bang Dodo ya. Jadi memang tidak semua ya materi yang diberikan oleh guru kita itu
kalau saya pribadi ya, itu bisa saya tangkap. Gitu. Pasti di suatu titik saya akan menemukan kesulitan. Gitu. Nah, tapi di samping kesulitan itu, guru saya selalu memberikan motivasi. Coba pahami lagi sulitnya di mana, letak kesulitannya di mana. Lalu kita dibimbing begitu. Jadi sesulit apapun materinya, sebenarnya matematika itu ilmu yang selalu berkorelasi sebelumnya. Jadi ibarat tangga ya, Bang Dodo ya. Jadi untuk mencapai ke tangga yang lebih tinggi, kita juga harus memahami tangga di bawahnya, harus melalui tangga yang di bawahnya. Jadi ketika misalkan kita dikasih soal, ada yang soal yang sulit, coba ingat kembali deh yang kemarin di bawahnya seperti apa. Kira-kira itu bisa nggak dibutuhkan untuk kita bisa naik lagi atau untuk memecahkan masalah yang baru yang kemudian kita anggap sebagai suatu kesulitan. Kurang lebih seperti itu mungkin Bang Rodo ya. Oke, jadi memang kalau kita belajar matematika itu kita harus memiliki fondasi yang baik karena semakin ke atas mungkin pelajarannya akan semakin sulit dan semakin ke atas juga tingkat analisisnya juga berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian kita harus punya kemampuan yang sebelumnya untuk mendukung materi berikutnya. Sehingga Yeah. ada keterkaitan antara materi sebelumnya dengan materi berikutnya. Pelajaran-pelajaran lain sepertinya seperti itu juga. Salah satunya adalah matematika. Nah, Mas Irul sendiri, selama belajar matematika, gimana sih caranya supaya bisa efektif nih belajar matematika? Karena banyak nih cara seorang pelajar ataupun seorang guru untuk mempelajari suatu materi dan tentunya menggunakan metode yang berbeda-beda. Jika Mas Irul sendiri, gimana sih metode yang tepat ataupun cara yang paling tepat untuk digunakan untuk memahami suatu materi? Iya. Sebelumnya saya mau mencoba untuk membreakdown ya Bang Dodo dan teman-teman semuanya yang di Instagram tentang bagaimana cara kita belajar matematika dengan efektif. Tentunya kalau dari tema itu ada 3 variabel atau 3 kata yang perlu kita highlight ya. Jadi yang pertama itu tentang belajar. Jadi kita harus memahami dulu sebenarnya belajar itu apa gitu. Saat kita belajar dulu dan kemudian saat kita kuliah ya, kita diajarkan bahwa belajar itu merupakan suatu proses perubahan ya, dengan adanya stimulus yang diberikan oleh guru kita ya, dan kemudian adanya respon yang kemudian dapat meningkatkan pengetahuan kita ya, keterampilan kita, daya pikir, pemahaman, sikap dan kemampuan yang lainnya. Nah, jadi kita harus memahami dulu belajar itu apa sebenarnya. Ya, belajar adalah suatu proses perubahan. Artinya perubahan itu tidak mudah dan butuh proses, butuh waktu. Kita harus memahami itu, semuanya tidak instan. Jadi kita harus bersabar. Bang Dodo, saya pernah mendapatkan ilmu dari dosen saya bahwa tahapan belajar itu ada 4 ya. Yang pertama itu disebut inkompetensi bawah sadar. Jadi kita tidak sadar dan tidak tahu, ya. Kemudian setelah kita belajar dikasih materi, maka kita akan bergerak kepada tahapan inkompetensi sadar. Jadi kita sudah sadar bahwa kita tidak tahu. Nah, dari situ kita mulai berpikir nih, kira-kira yang saya tidak tahu ini apa? Nah, baru nanti kemudian ada kompetensi sadar. Kita sadar, kemudian kita belajar dan tahu. Dan yang terakhir, karena kita sudah sadar, sudah terbiasa, nah ketika suatu saat nanti kita ketemu dengan permasalahan yang sama, ya, secara tidak sadar kita bisa mencari solusinya. Itu untuk definisi belajar yang harus sama-sama kita ketahui bahwa belajar adalah proses. Jadi semuanya itu membutuhkan waktu dan tidak bisa cepat gitu ya. Karena belajar adalah cara kerja otak kita dalam menyimpan memori ya, baik itu di working memory kita ataupun di long term memory kita untuk bertahan lama dan bisa digunakan seterusnya. Itu yang belajar Bang Dodo. Dan kemudian yang berikutnya karena tema kita tentang matematika, tentu kita harus pahami dulu nih ya, matematika itu apa gitu ya.
jelas kalau saya mengamati ya dari pendidikan kita di sekolah menengah, saya sekolah dasar sampai perguruan tinggi ya, ya selain yang jurusan matematika tentunya. Matematika menjadi studi yang menjadi momok begitu. Jadi ditakutkan gitu kayak kenapa sih harus belajar matematika yang buat pusing gitu kan. Nah, ternyata saya mengutip dari William Paul Thurston bahwa mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms. It's about understanding. Nah, jadi matematika itu tidak hanya angka-angka gitu ya, tidak hanya rumus-rumus ya, komputasi, algoritma, tapi matematika itu adalah pemahaman. Jadi sebenarnya di kehidupan kita ya setiap kita membuat keputusan itu kita sudah berpikir menggunakan matematika. Berpikir itu pun matematis ya, matematika. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa matematika itu adalah suatu cara berpikir yang rasional dan logis untuk mencari kebenaran. Nah, kita pun juga harus pahami bahwa karakteristik matematika itu ada 6 macam, Bang Dodo dan teman-teman. Jadi matematika itu objeknya abstrak, ya. Jadi abstrak. Meskipun begitu, sebenarnya keabstrakan itu adalah suatu simbolisasi atau suatu langkah yang memudahkan kita untuk memecahkan masalah kita sehari-hari. Kemudian matematika itu bertumbuh pada kesepakatan, ya. Jadi misalkan angka 1 nih, gitu kan. Kenapa angka 1 seperti yang kita tahu saat ini, gitu. Itu sesuai kesepakatan. Kemudian pola pikirnya deduktif, artinya kita mencari suatu penyelesaian ya, mencari suatu penyelesaian, kemudian bisa kita simpulkan dan hasilnya itu bisa berlaku secara general. Ya, terus matematika itu menggunakan simbol, kemudian semesta pembicaraannya itu berbeda antara materi satu dan yang lainnya. Dan kemudian menggunakan sistem yang konsisten. Nah, kemudian untuk matematika sendiri nih Bang Dodo, sebenarnya ya ada kesalahpahaman ketika belajar dulu, ya itu menghafal rumus gitu. Dosen saya pernah berkata bahwa kalau kita menghafal rumus, ya mungkin kita akan hafal rumusnya gitu. Tapi ketika kita dihadapkan dengan soal, kita akan bingung untuk meletakkan ya atau menggabungkan antara rumus yang sudah kita hafal ini cocoknya kemana gitu. Nah, tapi kalau kita memahami rumus melalui suatu masalah gitu ya, dengan melibatkan 4 urutan prosedur dari objek matematika, maka kita dengan sendirinya akan memahami rumus tanpa kita menghafal rumus. Jadi sebenarnya di sana. Jadi di awal tadi saya yang kurang suka dengan menghafal ya, karena dulu kan banyak sekali hafalan ya, apalagi yang mata pelajaran yang hafalan gitu ya. Nah, ketertarikan di matematika ternyata begitu. Jadi matematika itu kita tidak perlu menghafal rumus, tapi kita membiasakan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Dari sana kita akan paham sendiri, oh ternyata rumus ini datangnya dari sini gitu. Nah, ketika kita mendapatkan permasalahan, kita bisa langsung menerapkan tanpa ingat rumusnya gitu ya. Kadang mungkin kita pernah ya Bang Dodo ya, ketika ada orang yang pintar matematika ya, mungkin Jerome Pauline gitu ya. Ketika dikasih soal, dia cuma mikir doang gitu ya. Terus ketemu nih hasilnya gitu. Nah, sebenarnya kan dari sana ada suatu proses pembiasaan yang oh ini bentuknya seperti ini, kemudian nanti solusinya bagaimana. Tanpa harus menghafal rumus sebenarnya. Nah, di matematika sendiri, Bang Dodo dan teman-teman semuanya, jadi ada 4 prosedur yang harus kita kuasai ya sebenarnya. Kalau kita 4 ini sudah tahu, ya semua masalah matematika itu akan gampang sebenarnya. Pertama adalah tentang fakta ya. Jadi fakta yang terlihat dari masalah itu apa saja. Kemudian yang berikutnya kita harus paham konsepnya. Kemudian dari konsep itu kita harus menggunakan prinsip, baru meletakkan prosedur untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu aja 4 kunci itu kita harus tahu faktanya, konsep, prinsip, dan prosedur untuk menyelesaikan masalah di matematika.
Nah, kajian matematika itu sendiri sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, tidak jauh-jauh gitu kan. Kemudian yang berikutnya tentang efektif ya tadi ya, Bang Dodo. Jadi efektif tentunya, kalau kita melihat definisi dari efektif sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memiliki efek ya, ada pengaruh, membawa hasil, mujarab, atau dengan kata lain, efektif itu mencapai tujuan. Nah, jadi kira-kira dari tiga breakdown tadi, Bang Dodo, dari definisi belajar, kemudian matematika secara singkat, dan efektif itu sendiri, saya menyimpulkan bahwa belajar matematika itu dikatakan efektif jika mencapai tujuan pembelajaran matematika yang diharapkan. Ada 4 poin. Yang pertama, Bang Dodo, adanya peningkatan pengetahuan, ya, keterampilan dan yang lain-lain, ya, khususnya pemahaman. Dan juga yang tidak kalah penting adalah sikap. Lalu berikutnya adalah kita bisa memahami penyelesaian masalah melalui penerapan objek matematika yang sistematis, yakni mengetahui dan dapat menyebutkan fakta yang tampak. Ya, jadi kita bisa melaksanakan prosedur melalui 4 tadi ya, dan tentunya kita bisa menguraikan jalan ya, atau cara untuk mendapatkan hasil. Itu yang utama sebenarnya. Jadi dalam belajar matematika yang sebenarnya diinginkan adalah bagaimana kita bisa menguraikan jalan, bukan hasil akhir begitu. Jadi sebenarnya di sana poin belajar matematika itu. Nah, ketika kita sudah tahu jalannya, maka insya Allah hasilnya akan diperoleh. Kemudian yang ketiga itu kita bisa menerapkan langkah yang sama untuk menyelesaikan masalah yang berbeda. Dan yang keempat, tandanya kita sudah belajar dengan efektif di mata pelajaran matematika adalah dapat menyelesaikan dan menyimpulkan kembali dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, Wow, jadi itu detail tadi banget ya ini. definisi saya tentang belajar matematika yang efektif, Bang Dodo. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai belajar matematika dengan efektif. Jadi kita selalu menyadari bahwa yang awalnya kita tidak tahu, kemudian kita dikasih treatment, kita menjadi tahu, kemudian kita mempelajari matematika dengan cara memahami, kemudian konsepnya, prinsipnya, lalu prosedurnya. Dan pada matematika juga tidak di tidak disarankan untuk menghafal rumus karena memang setiap permasalahan itu memiliki penyelesaian yang berbeda. Yang harus kita pahami adalah bagaimana kita menerapkan ataupun menggunakan konsep tersebut terhadap masalah A, kemudian masalah B, masalah C, dan masalah yang lainnya. Tentunya tidak semua permasalahan dengan rumus yang sama, tapi bagaimana kita menerapkan konsep yang ada untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu belajar matematika yang efektif itu ketika kita memang mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Tentunya setiap orang memiliki cara untuk mencapainya tujuan belajar tersebut, serta kita memahami makna sebenarnya daripada konsep matematika. Bukankah begitu, Mas Irul? Iya, Bang, tepat sekali. Dan Ya. saya merumuskan ada 11 ya, 11 cara agar kita bisa belajar matematika dengan efektif. Hmm. Ya, yang Oke. pertama, Bang Dodo, kita yang pertama ya, luruskan niat. Ya, jadi yang pertama kita agar belajar matematika, dan bahkan sebenarnya ini untuk mata pelajaran yang lainnya gitu ya. Nah, pertama itu adalah luruskan niat, Bang Dodo. Tata hati kita untuk belajar matematika atau belajar yang lainnya. Ya, karena ya segala sesuatu jika tidak ada niat atau motivasi dari diri kita sendiri, ya akan nol juga hasilnya gitu ya. Jadi kalau di agama kita kan juga disebutkan ya dalam hadis riwayat Bukhari, ya inamal a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung niatnya gitu ya. Jadi dan juga dalam Quran surat An-Najm ayat 39 intinya bahwa
manusia itu hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Nah, jadi Bang Dodo, saya ingin juga berdiskusi ya Bang Dodo. Jadi sebenarnya sudah berapa kali kita ganti kurikulum? Sudah berapa kali kita ganti kurikulum? Sudah berapa banyak teori, model, atau strategi belajar yang digunakan? Ya, apakah itu efektif? Gitu. Jadi akan saya katakan tidak. Ya, akan saya katakan tidak dan selalu akan berganti terus. Kenapa? Jika tidak ada motivasi dari diri sendiri untuk belajar. Ini temuan ya, temuan yang memang saat ini kita temukan dan kita rasakan di dunia pendidikan ya, bahwa sebagus apapun teori dan materi kurikulum Bang Dodo atau metode belajar yang diberikan oleh gurunya, namun jika tidak ada motivasi dari dalam diri siswa sendiri atau diri kita sendiri ya, tentunya pada kenyataannya prakteknya juga akan nol begitu. Jadi yang pertama, bagaimana cara belajar agar efektif? Yang pertama ya, luruskan niat kita, kemudian tata hati untuk benar-benar belajar. Ya, untuk benar-benar kita butuh matematika, kita butuh subjek apapun lah gitu ya. Jadi niatkan dalam hati. Mungkin itu yang pertama Bang Dodo. Oke. Jadi Ya, yang paling awal ketika kita ingin belajar memang kita harus niatkan dulu. Kalau kita sudah berniat, insya Allah kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, iya, baru baru pertama ya, baru tips yang atau metode pertama. Nanti ada 11 ya tadi yang disampaikan. iya. Saya tadi Betul. nyoret-nyoret nulis apa ya? Iya. Ternyata ada 11 macam. Oke, ini 11-nya mau disampaikan atau bagaimana nih, Mas? Oke, ini mungkin karena waktunya terbatas ya Bang Dodo ya. Mungkin saya akan bacakan ya Bang Dodo ya. Boleh? Jadi yang pertama itu tentang niat, kemudian yang kedua itu harus sabar akan proses. Jadi yang saya sampaikan tadi Bang Dodo bahwa belajar matematika itu seperti anak tangga. Jadi kita akan bisa melalui tangga yang di atas kalau kita sudah melalui tangga yang di bawahnya. Dan belajar itu kalau saya katakan tidak ada belajar yang menyenangkan. Ya, tidak ada belajar yang menyenangkan. Karena belajar itu proses membutuhkan kesabaran dan kerja keras. Yang ada adalah dan perlu dicari itu bagaimana kita belajar dengan cara kita yang nyaman dan menyenangkan. Jadi yang namanya belajar itu tidak ada yang menyenangkan, ya. Yang ada adalah bagaimana kita bisa menyenangkan cara kita untuk belajar. Kemudian yang berikutnya kita harus memahami tujuan belajar dan manfaat belajar matematika untuk masa depan. Jadi ketika saya belajar dulu, ya itu motivasi teman-teman saya dan kemudian ketika saya ngajar, kadang ada pertanyaan yang seakan-akan terus terulang gitu kan. Untuk apa sih kita belajar matematika yang pusing seperti ini gitu kan? Seakan-akan seperti tidak ada manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi kita harus memahami dulu ternyata ya belajar matematika itu ya pasti akan digunakan di kehidupan kita. Ya, kalau tidak terlihat secara langsung, ya mungkin ketika nanti ini ada pertanyaan yang menarik Bang Udo. Kenapa sih kita harus belajar tentang integral atau turunan gitu kan? Sementara dalam kehidupan kita nggak pernah pakai itu gitu. Nah ternyata ketika seseorang yang nanti terjun di pertambangan, di teknik, dia menerapkan konsep integral dan turunan itu gitu. Jadi secara tidak langsung yang ribet-ribet pun juga digunakan. Apalagi yang matematika simpel seperti jual beli ya. Nah kemudian yang paling simpel ya, zaman sekarang untuk tes kerja itu tesnya adalah tes matematika. Jadi di sana ada tes TPA, di sana ada matematika. Tes beasiswa ada matematikanya. Tes kuliah, sekarang tes skolastik juga ada matematikanya. Jadi minimal tujuan ke sana deh untuk tes aja gitu. Jadi
eh, kita punya tujuan ini, manfaat. Biasanya kalau kita sudah tahu tujuan kan kita tahu arah kita gitu Bang Dodo ya. Jadi seperti saya dari Bekasi ini mau ke Jambi, sudah ada tujuannya ke tempat Bang Dodo, ke Elgo Class gitu ya. Jadi meskipun di jalan kemudian ada uh, suatu macet atau gangguan yang lainnya gitu kan, kita bisa mencari alternatif yang lain untuk menuju tujuan kita itu gitu. Jadi ada motivasinya di sana. Kemudian yang keempat itu Bang Dodo ini yang sebenarnya ciri khas dari matematika ya. Termasuk saya ya. Ketika saya dikasih soal, saya suruh menjawab, saya harus cari nih. Harus cari dulu kertas, harus cari dulu pena gitu ya. Ya, karena matematika itu ilmu yang harus coret-coret gitu ya. Bahasa ininya coret-coret. Jadi harus trial, harus coba mencoba. Ya, jadi untuk menjawab soal matematika itu mungkin kalau yang dasar-dasar atau yang familiar kita mungkin bisa berpikir ya, misalkan perkalian. Kita bisa berpikir, oh ini kali ini segini. Nah, tapi kalau untuk soal yang lebih kompleks, ya satu-satunya adalah kita harus coret-mencoret. Jadi matematika itu perlu ditulis, dicoret-coret. Kemudian di matematika itu kita harus banyak latihan. Ya. Jadi kita harus banyak bahas-bahas soal. Nah dari sana nanti kita akan terbiasa dan ingat akan rumus. Ya. Jadi saat belajar contohnya ya Bang Dodo, kadang dulu saya disuruh menghafal rumus keliling gitu ya, keliling suatu bangun datar, misalkan persegi, kelilingnya adalah 4S, kemudian keliling persegi panjang 2 dikali P tambah L, keliling dari segitiga gitu kan ditambahkan sisi-sisinya. Nah sebenarnya itu hal yang tidak perlu gitu. Nah cukup kita harus menemukan satu konsep bahwa keliling itu adalah menjumlahkan seluruh sisi terluarnya, sisinya. Sudah cukup itu. Jadi apapun bangunannya, ya apapun bangunnya kita bisa mencari kelilingnya. Ya karena masalahnya adalah ketika kita suruh menghafal nih rumus dari keliling misalkan lingkaran 2VR, kita hafal. Tapi ketika dihadapkan dengan soal HOTS ya, atau mungkin soal yang penggabungan antara berbagai bangun datar, kita pasti akan bingung, ini kira-kira bangunnya apa ya? Soalnya ini digabung-gabung, dan kita akan bingung dengan rumusnya apa ya gitu. Nah, kalau kita paham bahwa keliling itu adalah penjumlahan sisi-sisi dari bangun tersebut, maka kita ya tinggal menjumlahkan aja sisi-sisinya. Gitu. Jadi itu contoh simpelnya bahwa matematika tidak perlu menghafal rumus, tapi kita perlu berlatih banyak soal, banyak latihan untuk bisa memahami rumus. Oke, itu yang kelima Bang Dodo. Ini masih ada 6 lagi yang menanti Bang Dodo. Apakah saya lanjutkan Bang Dodo? Boleh dilanjut. Mungkin teman-teman bisa jadi referensi ya untuk ke-11 dari cara belajar matematika yang efektif. Juga buat teman-teman sebelum dilanjutkan lagi, masih 5 lagi atau 6 lagi, buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita sampaikan langsung kepada narasumber kita malam ini. Oke, boleh dilanjutkan, Mas? Ya, baik. Yang berikutnya poin ke-6. Jadi, karena matematika itu adalah proses ya, saat kita belajar itu kita berproses, artinya yang namanya proses, seperti yang ibarat tadi, saya ingin ke tempatnya Bang Widodo, ternyata di jalan mengalami gangguan ya, macet atau segala macam. Nah, tentunya di sana kalau kita berhenti, ya kita tidak akan bisa sampai ke tempatnya Bang Widodo gitu ya. Akan tetapi saat kita menemui kesalahan gitu ya, di matematika jangan menyerah gitu, jangan menyerah. Jadi kita tinjau kesalahan kita di mana, letak kesalahannya di mana, dipahami letak kesalahan. Nah, hal tersebut ya bisa menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita bisa menghindari kesalahan itu ketika kita nanti mungkin akan dihadapkan dengan permasalahan yang lain. Jadi biasanya kan ketika dikasih soal nih, oh bisa nih kita kerjain.
ternyata setelah di pertengahan, waduh, mentok nih, gitu kan, gelisah gitu. Nah, jangan langsung pindah ke soal yang lain gitu. Ya, kecuali memang ujian ya, yang kita memang harus mencari soal yang mudah dulu karena waktunya terbatas. Nah, saat belajar tentunya kita step by step harus selesaikan satu dulu gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengalami mentok atau kita menemui kesalahan, kita lihat dulu nih kesalahannya di mana ya gitu. Kira-kira di mana? Kita bisa cross check lagi dari awal. Ini kayaknya sudah betul deh gitu dengan contoh yang ada yang diberikan. Nah, kalau kita sudah mentok lagi, ya di sana kita ada peran guru yang bisa kita minta pertolongan ya. Kita tanyakan kepada Bapak Ibu guru kita ya, kita tanyakan kepada dosen kita, kira-kira ini bagaimana ya Pak Bu gitu. Saya udah mengerjakannya tapi saya mentok di sini. Jadi jangan takut salah dan pas ketika salah itu jangan stres. Jadi pahami dulu kira-kira kesalahan kita di mana dan baca lagi catatannya kayak gitu. Juga bisa menggunakan teknologi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi ya kita pahami kunci dan konsepnya ya. Jangan menghafal rumus, tapi pahami rumus melalui kunci ya, konsepnya apa. Contohnya seperti yang saya contohkan tadi, keliling gitu ya. Jadi ada kurang lebih 7 bangun datar, jangan dihafal satu persatu, ya akan lupa. Nah, tapi kalau kita pahami kuncinya, cukup sebentar aja bahwa misalkan rumus dari keliling itu adalah penjumlahan sisi-sisinya. Gitu. Jadi kita langsung bisa menguasai semuanya dengan satu kunci itu. Jadi kita tidak perlu menghafal rumus sebenarnya di matematika. Ya, kemudian yang berikutnya ya memahami keraguan ya, memahami keraguan. Ketika di matematika ya, ketika kita belajar kita tidak punya rasa percaya diri nih. Ketika ditanya ini kira-kira apa ya? Misalkan guru meminta kita untuk maju gitu kan. Jangan ragu deh gitu. Ketika ditunjuk misalkan, ya coba aja apa yang kita tahu gitu. Nah, apa yang kita tahu tentang masalah atau soal yang diberikan. Ya. Kalau kita benar-benar nggak tahu gitu, ya kira-kira materi ini memerlukan materi sebelumnya apa ya gitu. Karena matematika itu berkelanjutan ya. Jadi seperti anak tangga tadi. Dan kalau mentok ya kita kembali tanya kepada guru kita. Terus yang berikutnya kita menghindari gangguan, Bang Bobo. Jadi setiap kita punya cara belajar sendiri ya. Ada yang mungkin suka belajar di tempat yang tenang, ada yang suka belajar dengan mendengarkan musik, gitu ya. Nah, jadi kita harus menghindari gangguan-gangguan. Ya, semua yang mengganggu. Ya, jadi agar belajar kita dapat terlaksana dengan baik dan efektif, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang penting adalah kita buat catatan. Ya, kita buat catatan. Jadi di matematika ya bisa jadi saat ini kita melihat ya guru menjelaskan oh ternyata begini ya. Tapi kalau kita tidak mencatat ya suatu saat nanti kita pasti akan lupa gitu kan. Nah, kalau ada catatan kita bisa buka lagi dan long term memory kita itu akan terpanggil lagi gitu. Ya. Kemudian dengan mencatat sendiri ya kita akan lebih menyimpan memori. Jadi pertama kita melihat, kemudian kita catat, kita akan lebih paham lagi gitu. Kita akan bertambah paham. Nah, kalau saya dulu Bang Dondo, yang saya catat itu adalah poin-poin penting ya. Jadi di matematika itu tidak perlu mencatat secara keseluruhan. Jadi kalau ada soal cerita yang panjang, saya dulu cukup menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya, gitu ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya intinya gitu? Ya. Nah, seperti rumus-rumus, saya tulis rumusnya, saya highlight, saya stabilo ya bahasanya dulu di stabilo kuning gitu ya.
Jadi catatan itu sangat penting. Dan yang terakhir ya tentunya belajar itu kalau otodidak ya itu bagus ya, mandiri, akan tetapi kita perlu pembimbing ya. Kita perlu pembimbing. Jadi jangan sampai kita salah konsep, jangan sampai kita salah memahami, yang salah ternyata kita yakini benar. Itu bisa terbawa berikutnya gitu. Jadi kita kalau ada kesalahan dalam mengerjakan soal, bingung gitu ya, dan bahkan berhasil mengerjakan soal, kita perlu konfirmasi kepada guru kita minimal ya. Jadi kita bisa konfirmasi, Bu, kira-kira jawabannya ini bukan ya? Terus ini caranya seperti ini bukan ya? Jadi untuk meyakinkan kita. Nah, ketika sudah dikonfirmasi, udah yakin, nah maka kita punya kepuasan sendiri dan kita mempunyai kepercayaan gitu, bahwa oh kita bisa. Nah, di matematika kalau kita udah bisa menemukan jawaban itu rasanya puas sekali gitu ya. Dan kalau belum, sebenarnya gelisah dan ini apa sih gitu kan jawabannya. Nah, jadi matematika seperti itu. Jadi demikian Bang Dodo, ada 11 cara versi saya bagaimana belajar matematika yang efektif. Mungkin kita bisa diskusi dengan teman-teman yang lain, mungkin ada pandangan lain. Silakan Bang Dodo. Oke, nah itu tadi adalah 11 cara efektif buat belajar matematika. Nah, buat teman-teman mungkin di dalam matematika tuh kita nggak bisa secara instan untuk belajar, tapi kita membutuhkan proses. Dan pada matematika kita juga jangan malas-malas untuk latihan, karena pada saat kita latihan secara tidak langsung kita belajar langsung, kemudian memahami materi, kemudian kita bisa mengaplikasikan rumus mana yang sesuai dengan. Dan belajar matematika itu kayak belajar menghadapi tantangan juga ya. Jangan sampai kita begitu menemukan kesulitan, nyerah. Kemudian kita juga harus cari nih penyelesaiannya. Dan yang paling penting juga, kita harus mengkonfirmasi. Jangan sampai kita merasa paling benar, terus merasa benar, sehingga kita sungkan untuk mengkonfirmasi. Nah, ketika kita merasa ragu, cobalah mengkonfirmasi agar pemahaman kita tidak salah. Lalu kita juga membagikan ke orang lain juga dengan konsep atau pemahaman yang benar. Dan yang saya underline juga tadi adalah kita jangan malas untuk mencatat ya. Jadi kalau kita belajar matematika kita harus mau mencatat, karena kita tahu bahwa kemampuan kita untuk mengingat itu sangat terbatas. Jadi kalau misalnya kita tidak punya catatan, kita tidak akan bisa mengingat kembali apa yang sudah pernah dijelaskan. Karena untuk mengingat kembali tentunya kita butuh catatan yang sudah dibuat ataupun yang sudah pernah dipelajari. Sehingga penting banget buat teman-teman jangan sampai malas untuk mencatat. Dan mencatat juga punya versi masing-masing, tidak harus sama persis, tetapi kita bisa memiliki versi masing-masing untuk mudah memahami dengan cara kita sendiri. Nah, itu tadi versi Mas Khairul Amri tentang bagaimana belajar matematika secara efektif. Nah, sebagai seorang pengajar nih Mas, apakah banyak menemukan kesulitan untuk menjelaskan atau mentransfer ilmu kepada pelajar atau peserta didik? Bang Dodo, hal itu pasti ya Bang Dodo, pasti kita temukan. Karena seperti yang saya nyatakan tadi di awal ya, kalau belajar dengan niatnya belum tertata dulu nih, jadi niat motivasinya belum ada, ya tentunya akan sulit. Dan apalagi kalau kita mengajar itu kan anaknya banyak sekali ya, jadi banyak warna, banyak karakter. Satu mungkin dia udah ada nih motivasi, kemudian teman yang lainnya masih belum, masih setengah gitu kan. Jadi tentunya pasti ada kesulitan. Kesulitan yang pernah ditemukan oleh Mas Khairul Amri pada saat mengajar atau mentransfer ilmu kepada peserta didik. Nah, di ujung dari perbincangan kita malam ini, mungkin Mas Khairul mau berbagi kepada teman-teman tentang kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan oleh Mas Khairul, sehingga baik
belajar khusus matematika ataupun pelajaran yang lain yang mungkin bisa menjadi referensi ataupun inspirasi bagi teman-teman yang lain. Boleh disampaikan Mas kebiasaan-kebiasaan baik dalam proses belajar ya, mau matematika ataupun pelajaran yang lain mungkin yang bisa menjadi referensi buat yang nonton live malam ini, atau nanti akan dilihat juga oleh orang yang lain karena live ini akan tersimpan di Instagram. Mungkin bisa di-sharing, Mas. Oke, baik. Jadi pembelajaran efektif ya, tentunya ketika kita mengajar kepada suatu kelas, kita pastikan bahwa mereka itu sudah siap. Jadi mereka sudah mempunyai tujuan, sehingga ada motivasi untuk belajar. Jadi belajar itu bukan karena paksaan, ya. Dan belajar itu karena memang kita butuh. Jadi kita timbulkan terlebih dahulu bahwa kita belajar ini butuh. Gitu. Nah, biasanya kalau seperti itu, nanti mereka akan memfokuskan fokusnya untuk belajar, dan ketika mengalami kesulitan belajar, nanti mereka tidak akan menyerah. Dan pastikan kepada peserta kita, jangan takut salah, jangan takut mencoba, dan kalau misalkan bingung, ada Bapak Ibu guru yang siap. Nah, mungkin itu saja, dan tentunya kita perlu membimbing musiknya kita karena memang karakter berbeda. Tentu perlakuannya harus berbeda juga. Nah, jadi kita harus memiliki variasi cara mengajar kita yang varian gitu ya. Yang bisa diterapkan. Tapi intinya di awal tadi kita harus menyadarkan diri kita dulu gitu ya, bahwa belajar itu ya, harus dengan kesadaran, memang niat, ada motivasi ya, tanpa adanya suatu paksaan. Nah, dari sana insya Allah nanti bisa berjalan dengan lancar, dan harapannya bisa efektif pembelajaran. Mungkin itu Bang Dodo. Iya, jadi teman-teman sekalian, itu tadi pesan yang disampaikan oleh Mas Irul, bahwa sebenarnya ketika kita menyadari bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan, maka kita akan berjuang untuk mempelajarinya. Mungkin akan banyak sekali rintangan-rintangan seperti saat ini kita sudah di era gadget, bentar-bentar kita buka handphone, kemudian gangguan-gangguan yang lain. Dan itu sebenarnya ketika kita mampu menyadari pentingnya belajar, maka kita bisa menyampingkan hal-hal yang tidak prioritas. Dan bahkan kita bisa memaksimalkan penggunaan smartphone sebagai pendukung ataupun mensupport proses belajar yang kita lakukan. Dan ketika kita sudah menyadari pentingnya belajar, tentu semangat juang kita pun semakin besar untuk terus belajar dan terus belajar. Namun ketika kita tidak menyadari, maka ketika belajar baru sebentar, maka kita akan buru-buru untuk beristirahat. Nah, tak terasa kita sudah berada di penghujung obrolan kita. Dan teman-teman, terima kasih sudah bergabung di live session kali ini. Dan kita akan bertemu kembali di live session berikutnya dengan narasumber yang berbeda, dengan topik yang menarik lainnya. Mungkin teman-teman ingin mengusulkan suatu topik, bisa DM ke Instagram Eldo Class. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Khairul Amri sudah bersedia meluangkan waktu malam minggunya untuk live malam ini, berbagi pengalaman ataupun pengetahuan tentang matematika dan bagaimana belajar matematika kepada para penonton. Dan saya sangat berterima kasih sekali karena secara tidak langsung ini adalah cara buat teman-teman bisa belajar, bisa mengetahui cara mudah dan cara efektif untuk belajar matematika. Dan di ujung dari live session kali ini, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan silap.
selama live ini. Dan sampai bertemu kembali di live berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk follow Eldo Class dan jangan lupa untuk follow Mas Irul untuk menambah ataupun menjalin silaturahmi berikutnya. Dan sampai di sini dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.